bermanfaat untuk kita semuanya. Kepada Ustaz Suhari, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Amma ba'du. Faqad qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsiran. Wa qala alaihi salatu wassalam khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Wa qala aidan iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi. Sadaqallahul 'azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin. Bapak Ibu jamaah kajian tafsir Masjid Al-Firdaus Ma'had Al-Fatih yang kami cintai, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan petang hari ini kita bisa bermuajah kembali untuk menetapi majelis ini, istiqomah, berusaha istiqomah mengikuti kajian ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan barokah dari majelis ini. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita cintai dan kita ikuti sunnah-sunnahnya serta kita harapkan syafaat. Yang ketiga, ada salah seorang jamaah kita, Mas Rahmat Lestari, hari ini sedang dirawat di RSI, opnam, operasi usus buntu. Mohon doa jamaah sekalian, mudah-mudahan diberikan Allah kelancaran, diberikan kemudahan dan diberikan kesembuhan, pulih seperti sedia kala dan bisa mengikuti kajian bersama kita kembali. Untuk itu mari kita bacakan surah Al-Fatihah untuk yang bersangkutan. Al-Hadina wa al-Qunatin salih Al-Fatihah. Iya kan. Baik. Kita sampai di ayat yang ke-29 surah Al-Maidah. Ayat 29 surah Al-Maidah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inni uridu an tabu'a bi ismi wa ismika fatakuna min ashabin nar. Wa dzalika jazaa'ud dhalimin. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. Ini sesungguhnya aku, kata Habil kepada saudaranya Qabil. Uridu, aku ingin, antabu'a, engkau kembali, bi ismi, dengan membawa dosaku, wa ismika, dan dosamu, fatakuna, maka jadilah engkau min ashabin nar, termasuk golongan penduduk neraka. Wadzalika, yang demikian itu, jazaa'ul zalimin, adalah balasan bagi orang-orang yang zalim. Fatawwa'at lahu nafsuhu, maka
nafsunya tetap mendorongnya, tetap menyeretnya qatla akhihi, untuk membunuh saudaranya. Faqatalahu, maka dia benar-benar membunuhnya. Fa asbaha, maka jadilah ia minal khasirin, termasuk orang yang rugi. Fa ba'atsallah, lalu Allah mengirimkan ghuraban, burung gagak. Bukan seekor ya, meskipun ghuraban di sini satu kata atau bentuknya mufrad, tapi 2 ekor dalam keterangan riwayat itu. Ya bahasu, yang mencari-cari fil ardi, di dalam atau di muka bumi, li yuriyahu, untuk menunjukkan kepadanya, kepada Qabil, kaifa, bagaimana caranya, yuwari, menguburkan sau'ata akhihi, bangkai saudaranya atau jenazah, jasad saudaranya. Qala ya wailata, dia berkata, aduhai, a'ajaztu, alangkah lemahnya aku, an akuna mithla hadzal ghurab, kenapa aku tidak bisa menjadi seperti burung gagak ini. Fa uwariya, maka aku kuburkan sau'ata akhi, bangkai saudaraku. Fa asbaha, maka jadilah ia, Qabil, minan nadimin, termasuk orang-orang yang menyesali dirinya. Jemaah sekalian, kita lanjutkan ya. Sama, tidak apa-apa, pakai ini tidak apa-apa. Tes ya. Jadi ayat ini lanjutan dari ayat 27, 28 yang kemarin sudah kita kaji, yaitu kisah tentang Qabil dan Habil, yang disebut Allah Subhanahu wa taala sebagai ibnai Adam, 2 putra Adam, yang kisahnya itu diperintahkan oleh Allah untuk diceritakan oleh Rasulullah SAW kepada kita semua, agar menjadi pelajaran sepanjang sejarah untuk semua Bani Adam, semua keturunan Adam. Meskipun juga sebagian ulama mengatakan karena konteks ayat ini masih terkait dengan cerita tentang orang Yahudi, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah untuk menceritakan kisah ini alaihim, itu kepada orang Yahudi, kepada orang Yahudi. Jadi alaihim, dhamir him itu tertuju kepada orang Yahudi. Jangan sampai mereka itu memelihara sifat hasad dan dengki, sebagaimana Qabil memelihara sifat dengkinya kepada Habil. Karena kalau itu mereka pelihara, mereka teruskan sifat seperti itu, mereka tetap dengki dengan Muhammad SAW, hasad dengan umat Muhammad SAW, maka mereka juga akan mengalami nasib seperti Qabil. Sama-sama nanti mereka akan menyesal dan merugi fid dunya wal akhirah. Ini munasabat. Salah satu ilmu tafsir itu ilmu munasabat, ilmu keterkaitan atau korelasi antara ayat yang satu dengan ayat yang lain. Dan itu harus dikuasai oleh para ahli tafsir. Kalau ingin menjadi mufassir, ingin menjadi ahli tafsir, harus dikuasai. Tapi secara umum, karena perintah watslu alaihim, him di situ gak menunjuk kepada siapapun, ya berarti kepada seluruh umat manusia, wabil khusus kepada kita semua. Karena Quran itu ditujukan Allah Subhanahu wa taala untuk kita, agar menjadi pelajaran. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Maka berilah peringatan, sesungguhnya peringatan itu hanya bermanfaat bagi orang yang beriman. Maka kita jadikan pelajaran kisah 2 putra Nabi Adam ini, kisah Qabil dan Habil. Saya ulas ya, saya ulas sekilas nanti biar nyambung. Nabi Adam alaihissalam, manusia pertama, dan istrinya Hawa itu manusia kedua.
Dua-duanya ditakdir Allah Subhanahu wa taala setiap memiliki anak. Anaknya terlahir tahu aman. Ya, berpasangan, laki perempuan, laki perempuan. Dalam syariat Nabi Adam zaman dulu, orang boleh menikah dengan saudaranya, tapi dengan syarat tidak boleh dengan yang bareng dengan dirinya. Syariatnya begitu. Maka ketika Nabi Adam itu menikahkan Qabil dengan pasangannya Habil dan menikahkan Habil dengan pasangannya Qabil, itu sesuai syariat Allah. Bukan Nabi Adam pilih kasih, lebih mencintai Habil daripada Qabil, tidak. Maka ketika Qabil protes kepada ayahnya, Nabi Adam pun tidak bisa menjawab. Begitulah syariat Allah. Dia hanya menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Cuma karena anaknya protes dan protes harus jawab, maka kemudian Nabi Adam meminta petunjuk Allah. Allah Subhanahu wa taala kemudian berikan petunjuk agar keduanya mempersembahkan kurban. Qabil itu sahibu zar'in, sementara Habil itu sahibu dor'in dalam bahasa tafsir. Qabil itu pemilik lahan perkebunan, sawah, petani bahasa kita. Sedangkan Habil itu peternak, pemilik beberapa hewan ternak. Maka masing-masing kemudian mempersembahkan apa yang mereka jadikan usaha. Qabil mempersembahkan beberapa helai tanaman yang dia miliki, sementara Habil mempersembahkan hewan yang dia ternak. Cuma letak perbedaannya di situ pada keikhlasan masing-masing, pada fondasi ketakwaan yang melandasi amal itu. Karena Habil itu muttaqin, termasuk orang yang bertakwa. Ciri orang yang bertakwa itu cintanya kepada Allah itu sangat besar, sangat besar. Dan bukti cinta itu ketika diperintahkan dia berkorban, dia mempersembahkan yang terbaik, harta yang paling mahal yang dia miliki. Maka dia berikan kambing yang paling bagus yang dia punya. Bahkan disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir di sini, kambing itu saking dia sukai, saking dia cintai itu, ketika dia malam ditemani tidurnya. Saking senangnya dengan kambing itu. Kambing yang paling elok yang dia punya, tidur sama kambing. Mungkin bahasa kita lebih dia cintai daripada istrinya itu. Saking eloknya kambing itu, dia jaga betul sepanjang malam. Bahkan ketika dia mau mempersembahkan kambing itu, tidak dituntun kambingnya, digendong. Digendong kambing itu. Dia upayakan tidak sedikit pun ada cacat pada kambingnya itu sampai dikorbankan. Elok sekali itu. Makanya beberapa kali saya sampaikan kan, sebaiknya kalau nurunkan kambing atau sapi dari truk itu, gendong Pak. Bukti cinta jenengan pada hewan kurban. Gendong. Ya, jangan biarkan turun sendiri. Nanti kalau kakinya patah, nggak jadi kurban jenengan. Gendong. Seperti Habil. Sementara Qabil, karena orang yang fasik, laisa birrajulin salih, bukan orang yang saleh, maka dia mempersembahkan hasil tanamannya, hasil pertaniannya, dan itu hasil yang paling jelek. Maka oleh Allah Subhanahu wa taala kurbannya Habil diterima, sementara kurbannya Qabil ditolak. Nah, kenyataan itu menjadikan Qabil makin benci dengan saudaranya. Hasadnya makin menjadi-jadi. Bencinya kepada saudaranya semakin mencapai titik puncak sampai klimaks. Maka kemudian dia berkata kepada saudaranya, dia ingin membunuhnya. Jadi niatnya itu diungkapkan. Cuma keinginan dia membunuh itu, dia nggak tahu cara membunuh karena itu kasus pertama. Piye carane mateni wong gak iso, nggak ngerti. Nah di sini kemudian peran iblis itu datang. Iblis datang menemui Qabil. Apakah kamu ingin membunuh saudaramu?
Kata Qabil, iya. Sini aku ajari. Sini aku ajari. Dalam satu riwayat, iblis itu kemudian memberikan sebilah logam. Gak tahu model logamnya seperti apa, yang penting disebutkan hadid. Hadid itu besi. Dalam satu riwayat disebutkan iblis memberikan sebongkah batu besar untuk ditimpukkan ke kepalanya Habil. Maka kemudian iblis mengajari Qabil itu bagaimana cara membunuh orang, bagaimana cara membunuh saudaranya itu. Maka ditampakkanlah dalam pandangannya itu bagaimana cara membunuh itu, diajari oleh iblis langsung. Maka semua kasus kejahatan, wabil khusus pembunuhan, itu kalau dirunut riwayat dan sanadnya, itu guru besarnya itu adalah iblis. Jadi yang ngajari pembunuhan itu iblis, pertama kali yang ngajari. Maka benar-benar kemudian Qabil mengambil sebongkah batu, atau dalam satu riwayat mengambil sebilah besi, dipukulkan kepala saudaranya. Habil karena orang baik, orang saleh, ayahanda orang-orang soleh selama kita ada di muka bumi itu adalah Habil. Dia mengatakan kepada saudaranya begini, la in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti tulak inni akhafullah rabbal alamin. Walaupun engkau tetap bernafsu ingin membunuhku, kamu julurkan tanganmu untuk membunuhku, aku tidak akan mengikuti, aku tidak akan terpancing dengan perbuatanmu itu, aku tidak akan melawanmu. Alasannya apa? Inni akhafullah rabbal alamin. Maka kemarin saya sampaikan ke jenengan, semua perbuatan maksiat yang kita tinggalkan, yang kita hindari, itu landasannya harus inni akhafullah rabbal alamin. Karena kita takut kepada Allah, bukan karena kita takut dengan manusia, bukan karena kita tidak ingin dipermalukan di depan manusia. Tidak, nggak ada urusan dengan manusia itu. Kita tidak berzina karena takut Allah, kita nggak korupsi karena kita takut Allah, kita nggak bunuh orang karena takut Allah, kita nggak minum khamr karena takut sama Allah. Kalau alasannya bukan itu, tidak jadi amal saleh, nggak jadi amal saleh. Maka jenengan garis bawah itu kalimat itu. Nanti pun akan diucapkan oleh Nabi Yusuf, ma'adzallah, ketika dirayu Zulaikha, aku berlindung kepada Allah. Dia lari ketika dikejar oleh Zulaikha, alasannya cuma satu, saya takut kepada Allah, bukan takut di penjara, bukan takut dihukum oleh majikannya, tidak, tapi takut kepada Allah. Itu hati orang yang bertakwa. Jadi kita belajar, kita belajar. Ini penggalan kisah yang kemarin saya ceritakan ke jenengan, agar tarkul ma'asi atau tarkul maksiat itu yakunu ibadah, dia berubah menjadi ibadah. Agar upaya kita meninggalkan maksiat itu berubah menjadi ibadah, landasannya harus inni akhafullah, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Itu ayat 28 mereka. Inni akhafullah rabbal alamin. Paham ya? Mas Bayu paham ya? Paham. Saya biasanya kalau ngaji itu justru yang saya perhatikan yang depan, Pak. Karena yang belakang itu saya yakin paham. Yang depan itu kesannya itu paham, tapi kayaknya ya enggak. Kok gayanya tak ketoe manggut-manggut, padahal takoni juga ngerti. Tapi nak belakang itu biasanya paham. Saking pahamnya tuh ngantuk. Karena dia ini aku ngerti, yang dia mungkin ustaz itu ngerti aku. Jadi belum nyimak aja dia sudah ngerti. Biasanya kan gitu. Kalau yang di belakang tuh mahasiswa pintar biasanya. Dulu ketika kuliah kan gitu. Nah saya bodoh-bodoh yang ngarep, Pak. Biasanya bentuk barokah dosen atau kiai. Ya.
Dosen itu biasanya kan kalau bicara kan kadang-kadang karena saking semangatnya ya, itu kan menimbulkan hujan lokal itu. Nah itu barokah. Nah, kalau sekarang ada corona pada takut. Saya teruskan. Jadi kan perhatikan ayat 29 itu. Saya tidak akan bacakan semua. Saya ambilkan beberapa intisari yang paling pokok dari tafsir Ibnu Katsir ini. Semacam ikhtisar lah gitu. Inni uridu an tabu'a bi ismi wa ismika fatakuna min ashabin nar. Wa dzalika jazaa'u dzalimin. Qabil ketika tetap menjulurkan tangannya itu, dia tetap berusaha membunuh saudaranya. Habil itu beri nasihat sebenarnya. Nasihatnya itu luar biasa ya. Diingatkan dia dengan balasan di akhirat. Sesungguhnya aku tidak akan membalasmu. Saya tidak akan membela diriku. Silahkan kamu membunuhku. Saya tidak akan pernah membalas keburukan yang kamu lakukan kepadaku. Kalau dalam riwayat itu, saya akan bersabar wa ahtasib ilallah, dan berharap pahala dari Allah. Sungguh aku ingin jika kamu kembali nanti ke akhirat, kamu membawa dosaku dan dosamu sendiri. Karena sebab itulah kamu kemudian akan menjadi penduduk neraka. Bapak Ibu, seorang pembunuh dalam sekian banyak riwayat itu disebutkan dia akan membawa dosa orang yang dibunuh kontan. Tidak tersisa sedikit pun. Jadi andai orang yang dibunuh itu memiliki dosa 1000 item, semua diborong orang yang bunuh. Semua diborong orang yang bunuh. Maka yang terbunuh itu kembali kepada Allah suci, bersih, gak punya dosa. Itu diketahui betul oleh Habil. Dia tahu persis pahala yang besar ketika dia bersabar saat saudaranya mau membunuh dirinya itu. Makanya Rasul juga berpesan kepada kita. Ada satu riwayat saya bacakan ke jenengan. Ini penting untuk menghadapi masa fitnah. Karena di masa-masa yang akan datang, termasuk yang terjadi di Suriah beberapa waktu yang lalu dan sampai hari ini, itu kan terjadi perang antar umat Islam. Ya, itu fitnah kan? Yaqtulu ba'duhum ba'dha, sebagian umat Islam membunuh sebagian yang lain. Dawuh Nabi ini menjadi penting. Jadi jadikan pedoman betul ketika kondisi seperti itu terjadi. Sikap seorang muslim yang tawassut, yang moderat itu seperti apa? Jangan ikut-ikutan terprovokasi. Jangan ikut-ikutan rusaknya zaman itu. Orang ingin membunuh kita, bagaimana sikap kita? Perhatikan dawuh Nabi ini. Kalau jenengan mengaku santri Al-Fatih, jenengan harus moderat seperti ini. Jangan jadi orang-orang radikal. Memulai membunuh orang, enggak, jangan boleh. Enggak boleh. Saya bacakan riwayatnya. Ini nubuat, Pak. Nubuat itu bukan prediksi ya. Nubuat itu kabar tentang masa depan yang disampaikan Rasulullah. Kata beliau, "Innaha satakunu fitnah." Sungguh nanti akan terjadi fitnah. Al-qaidu fiha, saat fitnah itu terjadi, orang yang duduk khairun minal qaim, lebih baik daripada yang berdiri. Wal qaimu khairun minal mashi, sementara yang berdiri diam lebih baik daripada yang berjalan. Wal mashi khairun minas sa'i, sementara yang berjalan lebih baik daripada yang berlari. Maksudnya apa? Kalau terjadi fitnah, jenengan disuruh pasif, diam di rumah. Tidak boleh terprovokasi ikut menyerang kelompok Islam yang lain. Tidak boleh. Haram bagi kita ya. Lebih baik kita berdiam diri di rumah, kita dibunuh sesama saudara kita daripada kita membunuh. Itu pegang teguh, jenengan pegang baik-baik. Lebih baik kita menjadi korban daripada menjadi pelaku kejahatan.
Itu Islam akhir zaman, Pak. Dan itu sudah terjadi di sebagian negara. Ya. Maka jangan sampai terprovokasi. Begitu sabda Rasul. Yang pasif lebih baik daripada yang aktif. Bahasa saya, yang moderat, diam di rumah, menahan tangannya dari membunuh saudaranya, lebih baik daripada yang reaktif. Yang terprovokasi kemudian ikut menyerang sesama muslim. Sabda Nabi ini kalau jenengan tidak ingat betul dan tanamkan dalam hati, ketika zaman gonjang-ganjing jenengan bisa lupa. Maka ngaji seperti ini bukan dimasukkan di otak, tapi ke dalam hati. Masuk betul ke dalam hati, menjadi sebuah keyakinan dan janji kepada Allah. Ya Allah, kalau zaman itu terjadi, saya berjanji mengikuti nabimu. Saya tidak akan terprovokasi membunuh saudaraku. Itu yang dipesankan oleh Syekh Muhammad Ramadan Al-Buti rahimahullah, jauh sebelum beliau terbunuh di masjidnya saat ngaji seperti ini. Sebelum masjid diserang oleh kelompok ekstremis, beliau berpesan pada semua muridnya, jangan terprovokasi ikut membunuh sesama muslim. Meskipun kita beda pemikiran, beda aliran, bahkan beda sikap dalam kasus ini, diamlah di rumah kalian, jangan terprovokasi. Maka beliau lebih memilih menjadi korban. Beliau meninggal mati syahid di masjidnya saat ngaji seperti ini, daripada kemudian beliau mengerahkan muridnya untuk melawan. Itu Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti rahimahullah. Saya karena khatam itu kitab beliau, jadi tahu persis pemikiran beliau itu pemikiran yang sangat moderat, hanif, lurus, bersih, jernih. Syekh Muhammad Ramadan Al-Buti ini pesan Nabi, Pak. Jadi jangan sampai terprovokasi. Maka jadi orang itu harus ngerti, ngaji itu bukan untuk ngisi otak, tapi ngisi hati. Jadi kalau dapat pelajaran seperti ini, masukkan ke dalam hati, kemudian berjanji kepada Allah, ya Allah, saya tidak berharap kejadian itu kami alami. Seperti itu, kami akan patuh kepada nabimu, kami akan ikuti dawuh nabimu, kami akan berdiam diri di rumah kami, lebih baik kami terbunuh daripada membunuh. Kenapa? Kalau kita ikut-ikutan membunuh, ada hadis Nabi, idza tawajahal muslimani, jika dua orang muslim saling berhadapan-hadapan, bisayfihima, dengan kedua belah pedangnya. Kalau dulu kan pedang ya, sekarang mungkin senapan, pistol atau bedil lah. Fal qatilu wal maqtulu finnar, maka baik yang membunuh maupun yang terbunuh, dua-duanya masuk neraka. Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya, qalu ya Rasulullah, hadzal qatil fama balul maqtul. Wahai Rasul, kalau orang yang membunuh masuk akal dia masuk neraka, tapi bagaimana orang yang terbunuh kok juga masuk neraka? Bagaimana itu bisa terjadi? Bahasa lainnya, di mana keadilan Allah? Kok sampai yang terbunuh juga masuk neraka? Apa kata Rasul? Innahu kana harisan ala qatli sahibihi. Karena yang terbunuh itu pun sebenarnya ingin membunuh saudaranya. Cuma nasibnya apes, dia terbunuh jadi korban. Paham? Maka kalau kondisi sedang kacau balau, justru jenengan gak usah persiapan senjata. Tidak perlu nyimpan pedang atau senapan di rumah, gak perlu. Serahkan diri jenengan pada Allah. Karena kalau jenengan punya senapan atau senjata di rumah, jenengan akan terprovokasi membalas. Gak perlu persiapan senjata di rumah. Kalau jenengan punya gaman, punya senjata, untuk nyembelih kambing aja, jangan diniatkan untuk persiapan menghadapi kekacauan itu. Itu ahli sunnah. Ketika menghadapi fitnah, itu mauqif ahli sunnah, itu sikap ahli sunnah wal jamaah. Faham Pak? Jangan jadi khawarij. Jangan jadi orang khawarij.
Orang Khawarij itu enteng aja membunuh sama muslim. Kita ndak. Lebih baik kita mengikuti putra Nabi Adam yang bernama Habil daripada Qabil. Makanya Rasul dalam banyak redaksi juga mengatakan fakun ka ibni Adam. Jadilah engkau seperti putra Adam. Maksudnya Habil. Maka Sayyidina Utsman memilih berdiam di rumahnya sampai para pemberontak yang mengaku muslim itu masuk ke dalam rumahnya, kemudian menikam beliau, muncrat darahnya mengenai mushaf beliau. Lebih baik beliau bertahan di rumahnya, tidak menyerang. Padahal beliau khalifah. Beliau lebih memilih jadi korban. Bahkan sampai dikepung berhari-hari Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu itu tidak bisa minum dari sumur yang beliau beli sendiri, yang kemudian beliau wakafkan itu. Sumur yang dibeli dari orang Yahudi itu. Sayyidina Utsman itu dihalangi untuk ngambil air dari sumur itu, saking kejamnya para pemberontak itu. Tapi beliau bertahan sampai terbunuh, mati syahid di rumahnya sendiri. Itu kondisi kekacauan yang dikatakan Rasul sudah berkali-kali terjadi. Maka fakun ka ibni Adam, jadilah kamu seperti putra Adam. Maksudnya Habil, bukan Qabil. Itu kata Rasulullah dalam banyak riwayat disebutkan di situ. Ini saya bacakan salah satunya. An Husain ibn Abdurrahman al-Ashja'i annahu sami'a Sa'ad ibn Abi Waqqas 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadis qala faqultu ya Rasulullah ara'aita in dakhala baiti wa basata yadahu liyatulani qala faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kun ka ibni Adam. Ini Sa'ad bin Abi Waqqas bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, bagaimana kalau ada orang masuk ke rumahku untuk membunuhku? Maka Rasul mengatakan, jadilah kamu seperti putra Adam. Kemudian Rasul membaca, la in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadiya ilayka liaqtulak inni akhafullaha rabbal alamin. Jadi ayat ini menjadi dasar. Lebih baik kita jadi korban daripada jadi pelaku pembunuhan. Itu beda kasusnya kalau kita berhadapan dengan orang kafir. Kalau berhadapan dengan orang kafir, maka tidak berlaku kondisi yang tadi saya sampaikan. Orang kafir yang menyerang kita, statusnya dan kedudukannya kafir harbi. Maka kalau kita membunuhnya, berhasil membunuhnya, kita mendapatkan pahala yang besar. Kalau kita terbunuh, kita mati syahid. Tidak itu. Maka setiap kondisi itu ada mauqifnya, ada sikapnya masing-masing. Tidak boleh kita meletakkan mauqif yang tadi saya sampaikan pada kasus ini atau sebaliknya. Harus dipilah-pilah dan dibedakan. Maka ketika terjadi fitnah, fitnah yang dimaksud oleh Rasul itu adalah ketika sesama muslim saling membunuh. Jelas? Jelas? Ya sama. Makanya Sayyidina Ali ketika ditawari untuk berdamai, beliau berdamai. Tidak mau melanjutkan perang. Sama seperti itu. Bahkan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha dalam kasus perang Jamal itu, pada akhirnya kemudian menyesali sikapnya. Meskipun niat beliau keluar dari Mekah itu tidak untuk berperang atau memerangi Sayyidina Ali, tidak. Cuma karena kemudian kondisi sudah tidak memungkinkan dikuasai, akhirnya para pemberontak itu memprovokasi kedua belah pihak. Terjadilah perang Jamal itu. Tapi pada akhirnya Sayyidah Aisyah kemudian menyesali kenapa dia harus keluar dari Mekah. Ini beberapa kondisi lah. Bagaimana Ustaz kalau orang Islam itu orang kafir menyerang kita? Sama. Jenengan tidak boleh membalas. Iya, meskipun kita tahu dia diperalat orang kafir, jenengan harus sabar. Karena yang jenengan hadapi bukan orang kafir yang memperalat dia, tapi saudara jenengan sendiri seagama. Maka lebih baik bersabar. Jangan terprovokasi. Kecuali kalau yang kita hadapi benar-benar orang kafirnya sendiri. Tapi kalau saudara kita sesama muslim itu diperalat orang kafir, dipakake istilahnya,
Ngerti dipakai? Diperalat ya untuk menyerang kita, maka tetap sikapnya sama. Kita bersabar. Jangan terprovokasi untuk membunuhnya atau melawannya sudah. Memang berat itu, Pak. Wong diserang kok nggak boleh melawan. Itulah agama. Agama itu kalau jenengan logika nggak ketemu, maka tadi saya sampaikan, jangan masukkan ke sini, masukkan ke sini. Susah itu kalau nggak pakai hati. Tapi ketika kita tahu ini sabda Rasul sudah, hati kita samina wa ta'ala. Dan itu kemudian menjaminkan diri kita akan didekap Rasul di akhirat itu. Jenengan kalau sabar dibunuh sesama muslim, jenengan dijemput sendiri oleh Rasul. Dijemput langsung oleh Rasul. Bukan orang biasa yang jemput jenengan itu. Rasul langsung yang jemput jenengan. Kesabaran itu kunci agar kita selamat. Paham? Akhirnya cara itu jangan dibahas. Itu kan saling bunuh-bunuh kan? Dua-duanya saling bunuh. Punya niat yang sama untuk saling bunuh. Itu masuk hadis yang tadi saya katakan. Idza tawajjahal muslimani bisayfihima. Kalau dua orang Islam berhadapan-hadapan dengan kedua belah pedangnya, sama-sama bawa celurit kan? Bawa celurit aja sudah punya niat untuk apa? Untuk membunuh. Dah jelas ya. Oke, saya teruskan. Ya ini memang ceritanya tentang pembunuhan, jadi harus saya sampaikan. Yang jelas begitulah. Jangan terprovokasi menjadi pelaku kejahatan. Dan ini membedakan bahwa orang ngaji menyanatkan, mensandarkan sanad ilmunya kepada para ulama dengan orang-orang khawarij yang memahami Quran itu dengan otaknya sendiri. Begitu keterangan para ulama itu. Fatawwa'at lahu nafsuhu qatla akhihi faqatalahu fa asbaha minal khasirin. Kerugian yang dimaksud itu kata Ibnu Katsir fit dunya wal akhirah. Khusran, kerugian dunia akhirat. Kesan yang tampak di pandangan manusia, orang yang bunuh itu menang. Iya kan? Dia menang. Dan dia selamat. Yang terbunuh kalah dan mati. Itu yang tampak di pandangan orang umum, orang awam. Termasuk kita lah. Kalau ada orang yang berhasil membunuh, dia kan disebut jagoan. Ya kan? Disebut jagoan. Tapi dalam pandangan ayat ini minal khasirin. Kenapa? Karena dunia ini sebentar. Pada akhirnya yang membunuh itu pun nanti akan nyusul mati juga. Ujungnya nanti beda. Yang satu berhasil menang di akhirat, yang satu merugi. Maka kalah menang itu jangan dibahas di sini, tapi nanti di akhirat. Akibatul umur, ujung semua urusan itu nanti di akhirat, bukan di sini. Maka kalah menang itu jangan disoal di sini, ini terlalu pendek. Banyak sekali kasus-kasus orang dibunuh tidak mendapatkan keadilan. Kapan keadilannya? Di akhirat, bukan di sini. Sama sekali bahkan keluarganya nggak bisa membalas. Maka nggak usah berkecil hati. Ada pengadilan akhirat. Itu yang kemudian yashfi sudurul mu'minin. Itu yang bisa mengobati hati orang beriman. Jadi tidak terlalu mangkel atau gelo atau bahkan menyalahkan takdir Allah, enggak. Karena dia meyakini pengadilan akhirat itu jauh lebih adil. Dan itu yang diyakini oleh Habib. Maka ibarat kita itu ya Habil itu ya wis pasrah lah, monggo lah nak sampean mau bunuh saya silakan. Saya tidak akan melawan karena bagaimanapun sampean itu kakak saya. Ya kan? Kakaknya kan itu, Qabil. Saya tidak akan melawan. Silakan. Paham ya? Saya teruskan. Nah, ketika saudaranya tergeletak mati, Qabil itu bingung. Qabil bingung, Pak. Bingung seorang diri, bahkan dia menggotong jenazah saudaranya itu dalam beberapa riwayat disebutkan selama 1 tahun.
Kesana kemari mondar-mandir dia gotong jenazah saudaranya itu nggak sehari 2 hari Pak, setahun. Bahkan ada riwayat yang menyebutkan atas sana 100 tahun. Lari ke sana kemari itu, bingung dia dengan jenazah saudaranya. Berarti jenazah zaman dulu itu juga awet sampai sekian lama. Setahun itu masih digotong ke sana kemari. Ayahnya nggak tahu, ibundanya nggak tahu. Maka ketika iblis melihat putra Nabi Adam yang namanya Qabil itu berhasil membunuh saudaranya, iblis itu tertawa girang Pak, langsung berlari menemui Hawa. Dia sampaikan, inna ibnaka qatala akhi, sesungguhnya anakmu membunuh saudaranya. Hawa nggak tahu apa akibatnya. Anakmu kemudian mati, kata iblis. Mati itu bagaimana? Hawa nggak tahu. Mati itu dia nggak bisa makan, nggak bisa minum, nggak bisa gerak. Baru Hawa nangis meraung-raung dia. Sampai Nabi Adam berkata itu, kenapa kamu nangis seperti itu sampai histeris begitu? Dia cerita, nangis lagi. Nabi Adam sudah meminta, diamlah, jangan terlalu keras. Nah, sejak itulah kemudian wanita itu nggak boleh meratap kalau ada orang menangis. Dilarang. Dan umumnya yang meratap itu wanita, kalau laki-laki enggak. Meskipun istrinya, kalau laki-laki itu tidak nangis biasanya. Kecuali yang melankolis Pak. Kalau yang biasa-biasa aja meskipun istrinya meninggal, itu tidak nangis Pak. Karena dia punya kesempatan nikah lagi. Susah itu. Lalu kuburannya masih basah aja, dia sudah punya rencana itu. Plan. Kacau itu. Tapi kalau perempuan mesti nangis. Karena emosionalnya itu mudah tersentuh. Ya, suruh diam sama Nabi Adam. Diamlah. Jangan berteriak, jangan histeris. Bahkan Hawa pun nggak tahu hakikatul maut, hakikat kematian itu seperti apa. Karena itu kasus yang pertama. Berarti kan begini, makhluk Allah yang namanya kematian itu baru diciptakan saat itu. Baru dia bekerja atau menjalankan fungsinya saat itu. Kematian itu kan makhluk kan? Yang pertama kali dia renggut ya Habil itu. Berarti tugas pertama Israel ya saat mencabut nyawanya Habil. Itu job pertamanya Israel. Sebelumnya non job ya. Ya belum ada kerjaan kan karena belum ada tugas. Paham? Itu kasus semua pertama itu, kematian pertama, tangisan pertama dan seterusnya. Itu yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala di dalam beberapa riwayat sebagaimana diriwayatkan oleh para ulama. Maka Allah kemudian tidak membiarkan Habil itu berlama-lama dalam kebingungan meskipun 100 tahun. Bagi kita sekarang lama, dulu enggak, sebentar itu. Karena umurnya kan ribuan tahun. Ya. Allah mengutus 2 burung gagak. Mereka bertikai, ya gelut gitu, sampai salah satunya mati. Maka gagak yang masih hidup itu kemudian menggali tanah, dia nyeret bangkai gagak yang mati itu, kemudian dia timbun di depan mata Qabil. Baru dia tahu, oh begitu cara menguburkan jenazah itu. Kenapa saya sampai kalah dengan gagak itu? Kok banget bodohnya saya nggak tahu caranya menguburkan jasad saudara saya. Itu pun ilmu. Cara Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada manusia bagaimana kalau ada kasus kematian. Entah mati karena penyakit, mati sendiri ataupun mati karena dibunuh. Caranya begitu. Tidak dibakar, enggak dihanyutkan ke laut, tidak dibakar dengan api, tapi dimakamkan. Karena dari tanah harus kembali kepada tanah. Itu syariat. Sejak zaman Nabi Adam begitu syariatnya kalau ada orang mati. Maka kalau ada orang mengurus jenazah sesama manusia kok tidak dengan cara seperti itu, dia laisa min dzurriyyati Adam, tidak termasuk keturunan Adam, tapi keturunan iblis. Karena dia mengikuti syariatnya putranya Nabi Adam. Ini meskipun begitu Pak, dia selesai menguburkan jenazah saudaranya, tetap dirundung penyesalannya. Fa asbaha minan nadimin. Dia tetap menyesal. Maka di ujung ayat ini kan ayat 31, para ulama mengatakan begini,
penyesalan itu selalu berada di ujung, di akhir satu episode kejadian, bukan di depan. Semua orang itu menyesalnya belakangan. Saat melakukan kejahatan atau dosa yang dia lakukan, ya dia tidak pernah ingat itu. Bahkan mungkin dia puas karena bisa mengalahkan orang, tapi pada suatu saat nanti dia akan menyesal. Paham ya Pak ya? Maka kisah seperti ini dihadirkan ke tengah-tengah kita agar kita jadikan ibrah, jadikan pelajaran. Jangan sampai mengikuti jejak Qabil. Ikutilah jejak Habil, orang saleh yang rela dibunuh oleh saudaranya dan dia tidak melawan. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan baca hamdalah bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.